Salam hangat untuk Mas Ronald selaku dosen pengampu mata kuliah studi mandiri. Saya Andika Putri Awalia Yamin dengan NIM 2021 041059 akan mempresentasikan outline penelitian saya yang berjudul Pembingkaian Program Makan Bergizi Gratis MBG Prabowo Subianto tahun 2025 dengan subjudul Analisis Framing Pen dan Kosiki Program Makan Bergizi Gratis MBG Prabowo Subianto dalam media online kompas.com dan tempo.co periode Februari hingga Mei 2025. Latar belakang fenomena dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kontroversi yang terjadi seputar program makan bergizi gratis atau MBG, dan yang kedua adalah alasan pemilihan sumber berita dalam penelitian ini. Fenomena makan bergizi gratis dinilai sangat menarik untuk diteliti dikarenakan adanya kontroversi selama dijalankannya program tersebut. Salah satu isu utama yang mencuat adalah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Sehingga kemudian kekhawatiran pun timbul akan potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana. Selain itu, banyak pihak menilai program ini syarat dengan muatan politik pencitraan. Terlebih dengan munculnya strategi efisiensi anggaran yang justru dilakukan setelah program diumumkan, sehingga menuai kritik dari berbagai kalangan. Adapun dalam konteks ini, penelitian menggunakan dua sumber berita, yaitu kompas.com dan tempo.co, yang dipilih karena perbedaan gaya pemberitaan serta afiliasi politik yang melekat pada masing-masing media. Kaitan media dengan partai politik tertentu dinilai dapat mempengaruhi pembingkaian berita, yang pada akhirnya turut membentuk opini dan persepsi publik terhadap program MBG. Secara akademis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada teori framing politik dengan memperkaya pemahaman tentang cara media membingkai program pemerintah dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberi perspektif lain untuk penelitian sejenis mendatang dalam memahami pembingkaian berita politik secara luas. Namun secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembingkaian program MBG oleh media kompas.com dan tempo.co di tahun 2025, yang kemudian dapat meningkatkan kritisitas masyarakat terhadap berita politik. Hasilnya juga diharap dapat memberikan masukan bagi penulis media online untuk dapat menyajikan berita politik yang lebih objektif dan akurat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pembingkaian pesan mengenai program makan bergizi gratis atau MBG Prabowo Subianto direpresentasikan oleh media kompas.com dan tempo.co periode Februari hingga Mei 2025. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkaian pesan mengenai program makan bergizi gratis Prabowo Subianto direpresentasikan oleh media kompas.com dan tempo.co periode Februari hingga Mei 2025. Terdapat 3 penelitian terdahulu yang digunakan saya untuk menjadi acuan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian dari Zahra Febrianti di tahun 2021 dengan judul Konstruksi Berita CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming Raka pasca Pilkada Serentak Kota Solo tahun 2020 dengan subjudul Analisis Framing Perspektif Zongdang Pen dan Gerald M. Kosiki. Terdapat beberapa poin yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan. Itu yang pertama adalah objek penelitiannya. Yang diteliti adalah Gibran Rakabuming dalam konteks pasca Pilkada, terkait program kebijakan seperti MBG. Lalu media yang digunakan hanya fokus terhadap satu media saja, yaitu CNN Indonesia. Dan fokus teori yang digunakan adalah konsep jurnalisme online. Sementara pada penelitian ini, jurnalisme online hanya digunakan sebagai referensi tambahan. Poin yang paling membedakan adalah penelitian ini membingkai program kebijakan nasional Prabowo yang masih dalam proses implementasi, bukan hanya sekedar figur politik pasca pemilu. Penelitian yang kedua berjudul Framing Berita Presiden Donald Trump oleh Media Asing dan Media Nasional oleh Dani Kurniawan di tahun 2019, di mana objek penelitian yang diteliti fokusnya adalah Donald Trump sebagai figur pemimpin, dan media yang diteliti membandingkan media nasional dan juga media asing. Fokus teorinya lebih kepada media sebagai sarana pembentukan opini publik secara internasional.
Sementara pada penelitian saya ini berfokus pada framing kebijakan domestik yang masih memiliki implikasi pada ekonomi, pendidikan, dan politik. Yang menjadi poin pembeda yang paling signifikan adalah penelitian saya fokus pada framing program kebijakan dalam negeri dan dampaknya, bukan hanya representasi tokoh dalam media luar. Penelitian yang terakhir berjudul Framing Berita Online Pemilihan Wali Kota Makassar pada Harian Fajar oleh Kurnia Arfna di tahun 2021. Sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, objek penelitiannya adalah pemilihan kepala daerah. Media yang digunakan hanya satu, yaitu media Harian Fajar. Fokus teorinya, penelitiannya hanya berskala lokal, yaitu Makassar saja. Sedangkan pada penelitian saya fokus ke isu nasional. Dan poin yang paling membedakan secara signifikan adalah penelitian ini mengangkat isu implementasi program strategis nasional yang sedang menjadi perhatian publik secara luas, bukan hanya sekedar framing elektoral daerah. Adapun beberapa teori dan konsep yang saya gunakan, yang pertama adalah jurnalisme online, yang merujuk pada praktik jurnalistik yang dilakukan melalui platform digital. Lalu yang kedua adalah nilai berita atau news value. Dan yang ketiga adalah teori analisis framing Zongdang Pen dan Gerald M. Kosicki yang kemudian saya gunakan sebagai metodologi analisis data. Selanjutnya adalah media sebagai sarana politik. Selanjutnya konsep konstruksi realitas media, karena media saya percaya tidak hanya sekedar merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk dan mengkonstruksi melalui proses seleksi, penyuntingan, dan auditing. Selanjutnya adalah kepemilikan media, karena seperti yang kita ketahui, kepemilikan media juga dapat mempengaruhi independensi redaksional dan pembingkaian berita. Dan yang terakhir adalah nada berita, yang dimana di akhir saya akan melakukan analisis data terkait bagaimana nada berita tersebut dilakukan di antara kedua media kompas.com dan tempo.co. Apakah cenderung positif, negatif, atau bahkan netral. Terakhir adalah metodologi penelitian, di mana saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk mendalami fenomena dengan interpretasi yang subjektif. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan adalah metode analisis framing dalam kategori penelitian konstruksionis yang memungkinkan pengamatan terhadap bagaimana media mengkonstruksi dan membentuk pemahaman terhadap suatu berita. Unit analisis yang saya gunakan adalah seluruh berita dalam media kompas.com maupun tempo.co yang terdapat nama MBG atau makan bergizi gratis dalam judulnya, serta penambahan foto ataupun video sebagai komponen pendukung selama periode Februari hingga Mei 2025. Metode pengumpulan data terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer saya akan gunakan dengan metode dokumentasi, sedangkan data sekunder itu akan saya gunakan terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait teori yang sama. Berikut adalah metode analisis data menggunakan analisis data framing Zongdang Pen dan Gerald M. Kosicki, di mana terdapat 3 struktur, sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sekian presentasi dari saya.